Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang subnetting IP kelas C. Di bagian materi ini saya akan membagi dua pembahasan. Yang pertama untuk memahami terlebih dahulu tentang subnetting, yang kedua adalah cara menghitung subnetting pada IP kelas C. Oke ya, langsung saja. Di bagian materi ini kita membutuhkan beberapa persiapan awal materi. Tentunya di sini Anda dituntut untuk memahami materi-materi yang terdapat di sini, yaitu ada 5 poin materi yang perlu Anda pahami, yaitu memahami kelas IP address, yang kedua memahami tentang ID network dan ID host, yang ketiga memahami struktur bilangan biner oktadesimal dan heksadesimal, 4 memahami fungsi router dan operasinya, serta memahami dasar-dasar dari jaringan komputer. Nah, jika kelima poin ini Anda sudah pahami, tentunya akan lebih mudah ke depannya untuk mempelajari tentang subnetting. Oke. Berikutnya, apa itu subnetting? Subnetting adalah teknik memecah network menjadi beberapa subnetwork yang lebih kecil, atau lebih spesifik lagi yaitu subnetting adalah proses memecah suatu IP jaringan menjadi sub jaringan yang lebih kecil yang disebut dengan subnet. Subnetting digunakan oleh pengelola jaringan komputer untuk memudahkan dalam mengelola jaringan, seperti melakukan alokasi IP address sesuai dengan kebutuhan jaringan. Dan prosedur subnetting sendiri dilakukan dengan memakai nilai CIDR atau prefix ya, Classes Interdomain Routing. Nah, pembahasan CIDR ini nanti kita akan bahas di materi berikutnya. Ya, jika Anda sudah paham apa itu subnetting, sekarang saya akan coba memberikan sebuah analogi dengan jalan ataupun kampung. Nah, di sini analogi subnetting dengan menggunakan tanpa subnetting, artinya analogi jaringan tanpa menggunakan subnetting atau belum menggunakan subnetting. Seperti ini, Jalan Raya Cipayung, di mana Jalan Raya Cipayung ini adalah jalan raya utama, yang dimana jalan raya utama ini berfungsi sebagai jalan raya yang memiliki akses jalur ke kota, akses jalur ke daerah. Oke, di sini terdapat rumah-rumah warga, yang dimana rumah warga ini bersampingan dengan jalan raya atau yang berada di pedalaman tentunya. Seperti ini juga. Nah, di mana rumah-rumah warga ini memiliki nomor rumah atau nomor-nomor identifikasi ya, kalau di dalam sebuah jaringan nomor IP address. Nah, jika Anda lihat di gambar ini, maka akan terlihat seperti yang atau seperti rumah yang tidak terstruktur dengan rapih ya. Jadi berantakan sekali. Jadi bagaimana cara mengatasi ini? Untuk mengatasi hal ini maka diperlukan sebuah subnetting ya. Nah, tentunya jika rumah-rumah ini bertambah banyak, maka akan lebih sumpek, lebih padat, lebih tidak tertata. Jadi untuk mengakses jalan raya ini maka dibutuhkan sebuah subnetting. Nah, kalau rumahnya banyak, penduduknya banyak ya, warganya banyak, jadi kalau tumpah ke jalan raya semuanya maka sangat padat lah di sini ya tentunya. Nah, ini untuk analogi tanpa subnetting dengan analogi perumahan. Nah, berikutnya lagi di sini saya berikan gambaran analogi menggunakan jaringan komputer. Misalkan di sini terdapat sebuah jaringan komputer LAN, yang dimana satu akses jaringan memiliki number 19.21681.0. Ini adalah jaringan utamanya dan ini adalah hostnya atau klien-kliennya. Nah, dimana klien-klien ini membutuhkan jalur utama ya untuk mengaksesnya. Nah, jika jalur utamanya macet, ya kenapa macet? Karena semuanya mengakses jalan utama ini ya. Nah, jika semuanya tumpah ke akses ini maka akan terjadi kemacetan data ya. Nah, untuk mengatasi hal ini maka dibutuhkan sebuah subnetting. Nah, berikutnya lagi ada analogi subnetting. Nah, seperti gambar yang sebelumnya itu tidak tertata dengan rapi, tapi sekarang kita lihat di sini sudah tertata rapi dengan menggunakan teknik subnetting, yang dimana setiap blok atau setiap gang memiliki RW seperti ini. Jadi setiap RW bertanggung jawab atas warganya di bidang
nya masing-masing. Misalkan RW 1 ya bertanggung jawab di atas warga RW 1, RW 2 ya bertanggung jawab di atas warga RW 2, seperti itu. Dan gang-gang ini disebut sebagai jalur subnya atau subnetnya atau gang. Nah, ini yang disebut sebagai subnet ini gang. Jadi gang-gang ini adalah subnetnya, ya. Dan broadcastnya itu yang disebut sebagai RW-nya. Jadi broadcast itu RW-nya. Apa sih fungsinya? Fungsinya adalah untuk menginformasikan ke warga. RW ini menginformasikan ke warga. Berikutnya, analogi subnetting berdasarkan jaringan atau pola jaringan. Di sini Anda bisa lihat ada jaringan A dengan alamat ini dan alamat ini. Nah, di sini adalah subnetnya. Jadi lingkungan jaringan A, maka dia tidak akan mencampur adukan lingkungan jaringan C. Jadi dia tertata rapih di sini. Nah, untuk mengakses jaringan internetnya di sini dikatakan sebuah jaringan internet, ya. Alamat jalan raya ini ya, jalan raya ini adalah jaringan internetnya. Maka dia harus melalui jaringan ini terlebih dahulu. Jadi tidak bisa langsung kemari. Jadi dia harus melalui ini dulu. Kemari baru kemari. Ya, sama hal dengan jaringan-jaringan yang lainnya. Dia tidak bisa langsung ke jalan utama, tapi dia harus melalui subnetnya terlebih dahulu. Untuk apa? Agar lebih efisiensi. Nah, untuk seorang administrator jaringan, ya, tentunya ini hal yang sangat lebih mudah untuk mengidentifikasi berbagai macam permasalahan. Misalkan dalam jaringan ada kerusakan, maka dia tinggal melihat jaringan subnet mana yang rusak. Jadi dia tinggal mencari, oh ternyata jaringan subnet yang ini yang rusak, maka dia harus mengatasi jaringan yang A ini. Nah, kalau tadi kita lihat jaringan yang semeraut itu, untuk mengidentifikasi masalahnya itu akan terasa sangat sulit sekali. Nah, untuk hal ini ya, membangun sebuah subnetting ini keuntungannya adalah di sini, agar lebih mudah mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada setiap jaring. Oke, berikutnya lagi, seperti yang saya sudah singgung tadi, apa itu CIDR? Contoh di sini adalah contoh IP dengan CIDR 24. Nah, yang dimaksud dengan CIDR itu adalah, Anda bisa lihat IP ini. IP ini adalah 19.2.168.1.1 dengan tanda /24. Nah, yang dimaksud dengan CIDR adalah 24 ini. 24 ini merupakan nilai CIDR atau prefixnya. Apa sih nilai CIDR itu? Angka 24 CIDR ini merupakan indikator dari nilai subnet mask. Ya. Jadi ketika Anda melihat IP ini, maka Anda sudah bisa melihat bahwa IP ini memiliki subnet mask 255.255.255.0. Ya, kenapa seperti itu? Karena ini merupakan hasil konversi dari bilangan biner. 8 angka ini didapat dari mana? 8 angka ini didapat dari nilai maksimal binary. Ya, nilai maksimal binary. Nilai maksimal binary itu bisa kita lihat di sini. Di sini ada nilai maksimal itu sebanyak 8 digit. Karena dalam perhitungan sistem komputer, binary untuk ini adalah 8 digit dan memiliki 4 oktat. Di sini terdapat 8 digit maksimal, 1111 terdapat 8 digit. Maka jika dikonversi ke dalam bilangan desimal, maka akan menghasilkan nilai 255. Dan di sini juga terdapat 8 digit penuh, maka akan menghasilkan nilai 255. Dan di sini juga terdapat 8 digit penuh, maka akan menghasilkan nilai 255. Dan di sini 0, maka akan menghasilkan nilai 0. Maka dapat dikatakan bahwa nilai dari CIDR 24 adalah 255.255.255.0, ya. Berikutnya lagi. Nah, bagaimana jika CIDR berikut? Kalau tadi kan CIDR-nya adalah 24. Nah, bagaimana jika CIDR-nya adalah 26? Berapakah nilai net mass-nya? Nah, untuk menghitungnya, untuk menghitung ini kita membutuhkan sebuah perhitungan tabel yang lebih mudah. Saya akan coba buka tabelnya menggunakan Microsoft Excel.
seperti ini. Di atas di tabel ini kita sudah ketahui bahwa net mask default kelas C adalah 255, 255, 255, 0 net masknya, dan memiliki binary digital 118 ini ya, dan di sini 0, maka akan menghasilkan nilai maksimal 24. Jika ditotalkan 8 dikali 3 maka hasilnya ada 24, maka akan menghasilkan CIDR 24 di sini. Saya akan tebalkan ya. Berikutnya lagi, netmask custom kelas C. Saya buat sebuah netmask custom dengan CDR 26. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya untuk menentukan jumlah netmask yang di terakhir ini berapa kira-kira ya. Tinggal kita menambahkan 2 digit di sini. Karena di sini kan 24, lalu kita tambahkan 2 berarti 26 di sini ya. Nah, lalu ini yang jadi pertanyaan, berapa nilainya ini? Nah, untuk menentukan ini kita membutuhkan sebuah tabel konversi. Ya, tabel konversi ini dihitung dari perhitungan kelipatan setiap angka yang ada di sini. Misalkan 1 ya, 1 tambah 1 2, 2 4, 4 tambah 4 8, 8 tambah 8 16 dan seterusnya sampai 8 digit di sini ya. Oke, saya akan masukkan dari kanan dari kiri ya. Nah, jadi pertanyaan ini, kenapa harus dari kiri ya K1-nya? Kenapa harus dari kiri? Sebenarnya jadi masalah ya. Mau dari kiri atau dari kanan nggak jadi masalah. Yang penting nanti untuk meletakkan angka binary itu sesuai ya. Maka saya akan meletakkan angka binary yang pertama di sini. Karena saya akan kaitkan angka binary yang ini yang terakhir ya. Ada 2 angka binary yaitu 1 1. Nah, di sini saya masukkan 0 1 0 0 0 0 0. Ada berapa digit? 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Oke, besar. Di sini ada 8 digit. Yang pertama 11000, maka saya akan isi di sini 1, di sini 1, dan di sini 0 0 0 0 0 dan 0. Nah, untuk mencari nilai dari CIDR-nya adalah di sini ya. Di angka 1 ini terisi angka 128 dan di angka 1 ini terisi angka 64 dan di angka ini terisi angka 32. Nah, jadi ada nilai true jika di angka 128 memiliki nilai 1, maka nanti akan dijumlahkan. Misalkan saya akan jumlahkan 128 ditambah 64. Kenapa hanya 2 yang ditambahkan? Karena berisi nilai 1 dan sisanya nggak memiliki nilai 1, maka diabaikan saja. Jadi saya akan jumlahkan nilai yang berisi nilai true saja atau nilai 1. Maka saya akan jumlahkan, maka akan terdapat nilai 192. Nah, kesimpulannya jadi di sini kita didapatkan bahwa nilai CIDR dari custom CIDR 26 adalah netmasknya 19.2. Nah, jadi ini hasilnya itu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan CIDR 26 dengan netmasknya adalah 192 itu ya, kira-kira seperti ini. Kita kembali ke materi. Di pertanyaan ini, bagaimana jika CIDR berikut? Nah, berapakah nilai netmasknya? Tadi sudah kita hitung, jadi nilai netmasknya adalah 192. Kira-kira seperti itu. Dan ini nilai binarnya ya. Binarnya sama seperti tadi. Nah, saya rasa di sini sudah paham. Ya, kalau sudah paham kita lanjut ke slide berikutnya. Lalu apa manfaat subnetting? Ya, manfaatnya adalah yang pertama, mengurangi kemacetan data lalu lintas jaringan, ya seperti yang saya sudah gambarkan tadi. Yang kedua, lebih teridentifikasi berdasarkan subnetnya. Ketiga, mengoptimalkan kemampuan jaringan agar lebih efisien, ya artinya ketika ada sebuah permasalahan ataupun apa ya, jadi gampang untuk mengoptimalkannya. Ya, keempat, agar lebih mudah memanajemen jaringan. Jadi gampang banget kalau sudah diterapkan subnetting untuk menerapkan manajemen jaringan. Yang berikut lagi, optimasi waktu perputaran data jaringan. Jadi jaringan itu tidak macet ya. Jadi
sesuai berdasarkan subnetnya. Yang keenam, manajemen bandwidth data internet. Ya, jika pakai internet, jadi kita bisa manajemen bandwidth berdasarkan kebutuhan jaringan. Jadi kalau ada internetnya, misalkan dalam jaringan mendapatkan internet sebesar 10 mega, maka kita akan bisa membagi-bagi 10 mega itu ke berbagai jaringan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, itulah yang dimaksud dengan manajemen bandwidthnya. Nah, itu manfaatnya. Berikutnya lagi, lalu apa tujuan dari subnetting ini? Nah, untuk konsepting tujuan subnetting itu biasanya kita dituntut untuk mencari jumlah subnet, ya. Untuk kelas C berapa subnetnya yang didapatkan, ya. Mencari jumlah host per subnet. Jadi mencari jumlah host yang didapat per subnet itu berapa sih, gitu ya. Terus berikutnya lagi menentukan blok subnet. Yang berikut lagi menentukan alamat host dan broadcast yang valid. Nah, keempat ini biasanya selalu muncul dalam pertanyaan subnetting. Ya, untuk apa sih kita mencari subnetting? Kayak ini, mencari jumlah subnet, jumlah host, blok subnet, alamat host, dan broadcast. Ya, baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika masih kurang paham, bisa bertanya di forum, dan mohon maaf jika banyak kekurangan dari kalimat-kalimat yang saya sampaikan ataupun materi-materi yang saya sajikan. Terima kasih dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.